Abang di DPR masih mau gak sih, Bang? Mau juga, Mau karena saya juga? berusaha masuk untuk membenahi bangsa ini. Gitu. Iya. Pokoknya Jadi kalau seandainya saya nggak diangkat jadi menteri atau dirjen oleh Pak Prabowo, saya mau nggak mau saya masuk ke DPR. Emang sekarang sering ceplas-ceplos tuh bang orangnya, songong dia bang. Iya. Dulunya supir bang, sama kayak saya bang. Saya supir angkot juga sama kayak dia bang. Dia supir pribadi, saya kan supir angkot juga. Gitu. Songong dia jadi orang kaya, songong tentang banyak duit. Saya melihat Dewan Perwakilan Rakyat yang sekarang ini bangga ya. Saya melihat jadi bukan rumah untuk membela rakyat. Masuknya aja susah berlapis-lapis. Rakyat mau masuk ngadu aja susahnya bukan main. Udah gitu para anggota DPR-nya nggak malu lagi pada pamer-pamer mobil terbaru yang mahal-mahal gitu kan. Kontes mobil gitu. Bang, di Indonesia ini bang, jangankan manusia bang, Gondorwo aja kenal saya bang. Iya. Saking viralnya. Jadi kalau dia bilang saya nggak kenal ya Anda, berarti Anda kurang jauh mainnya. Gitu loh, saya di Gondorwo aja kenal saya kok. Setan di Gunung Salak aja tahu saya. Jin yang di Gunung Bromo aja tahu saya. Kok manusia lagi. Bang, kita belok dari Noel sebentar, Bang. Oke. Ini kita sebelak-belakan juga anggota DPR kita nih, ya. Bang, kita udah pernah ngelamar jadi anggota DPR belum sih? Saya 2 kali bang. 2 kali gagal. Alhamdulillah gagal semua Oh bang. iya, bagus lah. Dan miliaran habis bang. Saya belum pernah, Bang. Gak ada partai yang mau, Bang. Iya. Saya terakhir bang 6 miliar bang. Iya kan? 2023. 6 miliar. Alhamdulillah bang, agak puyeng juga bang. Iya. Agak puyeng kehilangan duit segitu bang. 2 kali Bang Firdaus ini calon anggota DPR. DPRD dan DPR RI. Gagal. Ya gagal. Nasib ya, Bang. Nah ntar yang ketiga saya mau ikut lagi 2029 bang. Ya. Kalau gagal lagi saya akan nyanyikan lagu Ebit. Gagal dan gagal lagi. Pencalonan diriku. Bang, itu kan di DPR itu kemarin tuh ada yang nari-nari. Iya bang. Gaji bertambah, Nari. kontrakan bertambah, uang kontrakan itu. Iya uas. Udah pada beli rumah masih aja mau kontrakan. Masih ngontrak. Masya Allah jolim Mau banget ngontrak. ente pada. Jolim banget sama rakyat. terus bang lagi bang. Uang beras Iya bang. berkali-kali lipat. Habis itu pas disetujuin mereka nari-nari, Bang. Masya Allah. Kita sebut saja itu Eko Patrio. Eko Patrio Anda ngapain joget-joget? Aduh. Uya-kuya. Rakyat lagi susah uya-kuya. Rakyat Nah. lagi susah Anda menari-nari atas penderitaan rakyat. Gimana nih uya-kuya? Iya, pandangan Abang gimana tuh, Bang? Jadi gini bang. Hmm. Di dalam konstruksi hukum tata negara. Iya. Lembaga eksekutif yang birokrasi pemerintah seperti presiden dan lain-lainnya itu menjalankan programnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Iya. Lembaga legislatif yang mengawasi bang. Iya, Lembaga yudikatif yang menghukumnya apabila terjadi penyimpangan. betul. Kan gitu. Yang Tata sekarang ini negara. tata negara. Itu dalam hukum tata negara. Iya. Tetapi sekarang ini eksekutif yang menjalankan pemerintahan ngajak legislatif. Gitu loh. Iya. Karena eksekutif nawarin gaji naik. Ya, dikasih kue lah. Dikasih kue lah, Dikasih permen lah, legislatif. Seneng lah mereka. seneng. Nah yudikatif nggak kebagian ngancem. Awas, gue bongkar semua. Ya udah bapak juga ikut sini joget di DPR. Akhirnya pada joget semua bareng-bareng bang. Iya, kemarin itu ya. Antara legislatif, yudikatif dan eksekutif. Oh, ada yudikatif. Yang jadi korban siapa bang? Rakyat bang. Pada nontonin di rumah ya ada yang cicilan pancinya belum kebayar. Tuh Roy Panci. Ya kan si Rismon cicilan sendal jepitnya belum kebayar. Nontonin kesel dia. Akhirnya jasa Jokowi lagi bang. Karena kesel. Nah, pemerintah ini dablek apa sih sebenarnya gitu. Ya, makanya. Kasian sama rakyat gitu kan. Kayak gitu. Kan, itu istilahnya kata Rismon gitu. Ya, tapi ini kan kita mewakili. Kita jadi sebenarnya mewakili rakyat juga nih, Bang. Tapi dari non-parlemen. Non-parlemen, iya Bang betul. Firdaus aktivis 98. Iya. Saya aktivis 98. Sampai sekarang saya masih berjuang untuk kepentingan Iya. rakyat. Walaupun nggak kelihatan. Saya belum pensiun bang, masih aktivis. Masih 98, aktivis juga ya. 2025, Jadi kita berdua ini sampai sekarang masih aktivis Masih aktivis. 98 yang masih belum terkontaminasi oleh hiruk pikuk pemerintahan ya. Iya, makanya Pak Prabowo harus lirik kita karena kita masih virgin bang. Masih virgin. Jadi komisaris siap, jadi menteri siap. Ya, kalau saya biar virgin terus sampai Virgin tua. terus ya bang. Jadi abang nggak mau terkontaminasi. Ya? Tapi abang bercanda, abang juga kan pengen virgin terus sebenarnya kan. Iya. Enggak, saya nggak bercanda bang, serius. Oh serius? Ya, Pak Prabowo ini calon. Kalau suruh jadi menteri saya mau. Mau ya? Mau. Ya oke. Ya. Ini kan kebetulan. Apalagi saya suruh jadi kepala kejaksaan bang. Mau Kejagung, ya? mau ya? banget. Ketua Mahkamah Agung mau saya bang. Apa tuh tujuannya tuh kalau itu kan udah saya ingin membenahi konstruksi hukum bang.
membenahi membenahi semua bang. konstruksi hukum apa struktur hukum? Semuanya, konstruksi hukum dari jajaran atas sampai bawah. Struktur hukum, strukturnya juga saya Iya. benahi. Karena gini bang, ketika saya menjadi seorang ketua, Mm-mm. Pak Prabowo harus siap dengan konsekuensi. Karena saya pasti akan saya lihat rapot merahnya para pejabat yang penegak hukum yang selama ini bercokol di Indonesia. Iya. Contoh, ketika saya menjadi ketua Mahkamah Agung, saya panggil tuh bagian pendataan pegawai di Mahkamah Agung. Saya panggil, mana data-data hakim-hakim yang cacat gitu. Langsung saya eksekusi tuh bang. Oh kamu jadi hakim selama ini nggak benar, masih banyak kader-kader muda, hakim-hakim yang masih virgin, yang otaknya masih benar. Yang nggak benar, coret, pecat. Iya, iya. Gitu. Cuman Pak Prabowo berani nggak masukin orang kayak saya gitu. Kalau saya begitu aja. Kalau saya nggak ada konsekuensi bang. Nggak ada negosiasi. Saya adanya konsekuensi seperti itu. Iya. Ketika saya dijadikan ketua Mahkamah Agung atau kepala Kejaksaan Agung, pertama saya bersihin adalah lembaga saya. Iya. Saya melihat rapot merah mereka. Ada yang rapot merah, out. Out. Bila perlu suruh jadi hakim di Papua sana, di pegunungan Papua sana, lu sidang tuh KKB apa? Saya pindahin di sana semua bang, daerah-daerah Tapi konflik. Papua kan sekarang udah maju bang. Iya, Papua tampaknya lebih beradab daripada wilayah-wilayah lain tampaknya sekarang. Iya, enggak maksud saya, biar hakim tuh merasakan bahwa kalian itu kalau nggak adil di sana langsung ditembak bang. Jadi bukan pemerintah yang eksekusi, jadi KKB. Gitu bang. Makanya saya geram bang, saya geram dan saya berdoa pada Allah SWT mudah-mudahan saya ditunjuk oleh Pak Prabowo jadi salah satu penegak hukum di kementerian. Abang di DPR masih mau gak sih bang? Mau juga, Mau karena juga. saya berusaha masuk untuk membenahi bangsa ini. Gitu. Iya. Pokoknya. Jadi kalau caranya saya nggak diangkat jadi menteri atau dirjen oleh Pak Prabowo, saya mau nggak mau saya masuk ke DPR. Tujuannya untuk membenahi di lembaga saya aja gitu. Iya. Saya nggak bercita-cita banyak. Kalau jadi Mahkamah Agung, ya saya akan membenahi Mahkamah Agungnya. Biar nggak carut-marut seperti ini. Nggak ada lagi tuh orang yang di persidangan ribut naik meja gitu kemarin. Gara-gara hakimnya nggak adil kan gitu. Jadi nggak ada lagi kayak kasus Nikita Mirjani nunjuk-nunjuk jaksa ya kan. Iya, iya. Maki-maki jaksa gitu nggak ada lagi. Semua harus berwibawa. Kembali kepada anggota DPR yang nari-nari ini kan. Iya bang. Nari-nari seneng apa nari-nari bahagia apa nari-nari apa sih itu bang? Dia selalu bahagia bang. Dan mereka nggak tahu malu bang. Iya, iya. Sebenarnya kalau di dalam Islam itu kan ketika orang mendapatkan jabatan bang. Itu adalah ujian dari Allah Ta'ala. Ketika dia tidak benar, neraka sakar lah balasannya. Mereka tidak takut dosa lagi bang. Gitu. Lupa sama. Nggak seperti Jokowi, Gibran dan lain-lainnya gajinya dikasih-kasih ke rakyat. Ya, mereka senang terima gaji itu ya. Ya makanya waktu DPR joget-joget kan mukanya Pak Gibran kan dingin. Gitu. Jadi menandakan kayaknya Pak Gibran tuh kurang senang dengan tingkah pola mereka. Tapi ada juga anggota DPR yang kemudian serius itu melihat sembari geram juga itu Pasha Ungu ya. Pasha Ungu. Ya kita bagus juga ngeliat kawan satu makanya ini. Pasha Ungu harus diinikan bang, dijadikan ketua DPR aja bila perlu bang. Iya ya. Yang kayak gitu-gitu idealis bang. Iya. Pasha Ungu tuh bagus tuh. Kelihatan mana pragmatis, mana idealis dari kemarin idealis, itu ya. Iya. Ada anggota DPR yang pragmatis, ada yang idealis ya. Iya. Tapi juga ada juga itu satu anggota DPR yang bilang rakyat tolol. Ada juga tuh. Siapa tuh? Ya. Si Roni. Roni. Bukan. Siapa? Saroni. Saroni ya? Iya Saroni. Bilang apa dia tuh? Emang Saroni sering ceplas-ceplos tuh bang orangnya. Songong dia bang. Iya. Dulunya supir bang, sama kayak saya bang. Saya supir angkot juga sama kayak dia bang. Dia supir pribadi. Saya kan supir angkot juga gitu. Songong dia jadi orang kaya, songong tentang banyak duit. Katanya si Roni bang. Rakyat tolol ketika. Kalau rakyat tolol lu Roni berarti nololin gua dong. Gua rakyat juga nih Roni. Lu bukan berhadapan sama gua Roni ya, ingat. Saroni. Iya Saroni. Iya. Anggota DPR dari Nasdem bang. Kan DPR RI. Rakyat juga dong bang. Ya saya rakyat, saya ditolol-tololin gimana? Bentar, kenapa tuh masalahnya bang? Kita berdua tolol gak sih bang? Pinter saya bang. Pinter ya? Karena saya lah kita aja pinter masa dibilang tolol-tolol sama Saroni ya? Kalau mau nololin si Roy Suryo CS tuh, jangan kita kan pinter. Rakyat yang mana nih ada Roni? konteksnya, Saroni itu ngomongnya begini. Mungkin ada alasan kali bang. Jadi dia bilang begini, kan ada celutukan netizen yang menyatakan, hey DPR bubarkan saja. Ya orang sakit hati boleh dong ngomong gitu. Iya kan kritikan pedas itu buat DPR agar merubah diri. Iya, maksudnya bukan DPR dibubarkan seterusnya. Anggota DPR-nya diganti, itu maksud dari netizen itu kan. Tapi gini bang, saya melihat Dewan Perwakilan Rakyat yang sekarang ini bangga ya. Saya melihat jadi bukan rumah untuk membela rakyat. Masuknya aja susah berlapis-lapis. Rakyat mau masuk ngadu aja susahnya bukan main. Udah gitu para anggota DPR-nya nggak malu lagi pada pamer-pamer mobil terbaru yang mahal-mahal gitu kan. Kontes mobil gitu. Makanya jadi ya bukan kita ngiri sih bang ya. Sebenarnya kalau memang rumah rakyat ya bikinlah yang sesederhana mungkin penerapannya gitu loh. Jangan kayak susah rumah rakyat tapi kok harus ngasih KTP, orangnya keluar susah banget ditemuin gitu. Percuma ada DPR kalau rakyat itu nggak bisa nemuin gitu.
Ya. Disuratin juga kagak dibales. Saya nih nyuratin Habibur Rahman ya. Bang Habibur Rahman, saudaraku, rekanku seperjuangan, Anda Ketua Komisi 3 DPR RI. Surat saya sampai sekarang belum dibalas oleh Habibur Rahman di Komisi 3. Coba, saya WA beliau, japri beliau, cuma dibaca doang. Bahkan nomor saya kayaknya diblokir sama Habibur Rahman. Padahal saya minta tuh, surat saya itu udah meminta adanya RDP gitu, rapat dengar pendapat. Ya. Saya mengundang semua pembasmi, organisasi pembasmi membedah masalah pembekuan Tapi saya. tidak diladenin. Enggak diladenin Habibur Rahman. Padahal teman saya waktu Pilpres 2019-2004 teman saya. Ngobrol bareng maksudnya. Teman seperjuangan membela Pak Prabowo gitu loh. Begitu dia jadi pejabat sama teman aja, aduh. Berubah. Jangan begitulah bro. Ente mentang-mentang jadi ketua DPRD DPR RI Komisi 3 sama teman lupa. Cobalah Habibur Rahman undang saya bilang RDP, panggil biar saya anggota pembasmi saya bawa semua, membedah gitu loh. Kenapa bisa ada pembukuan seperti ini tanpa adanya sidang etik kan gitu waktu itu. Abang diblok ya? Kayaknya diblokir sama Habibur Rahman. Ya? Padahal kita satu bendera di Gerindra juga gitu. Jadi nggak mencerminkan seorang pejabat pembela rakyat. Habibur. Ini kritikan pedas saya buat Habibur Rahman ya. Ada WhatsApp saya, ada Instagram saya sudah menghubungi saudara. Rekan seperjuangan, tapi Anda memblokir saya. Sakit gak sih Bang? Hah? Hatinya sakit? Saya nggak sakit, nggak pernah sakit. Hati saya terharu saja gitu. Tapi menderu-deru. Makanya saya kesempatan ini saya tegur hati beliau. menderu-deru tuh apa maksudnya Bang? Hati menderu-deru. Iya berkobar-kobar gitu loh. Kok begini teman betul. gitu loh. Dulu waktu berjuang bersama-sama, kita perasaan baik-baik aja kita ngomong di Taman Menteng ya kan. Gue ngobrol sama dia di Taman Menteng. Waktu kita makan di pinggir jalan gitu kan. Kita baik-baik aja. Begitu jadi pejabat kok begini. Kita hubungi susah. Gimana rakyat? Saya saja pejabat negara juga. Ya pejabat hukum susah ngubungin Habibur Rahman. Kok dia? Ya elah. DPR apa ini? DPR macam apa? Dewan Perwakilan. Habibur Rahman. Kau harus tahu judulnya. Dewan Perwakilan Rakyat. Kamu wakili kami. Kalau kami kasih surat tolong respon. Gitu ya. Saya ini kader Gerindra juga. Iya. Gitu. Jadi kalau seandainya saya tidak diorangin. Gimana negara ini mau benar? Seorang petinggi di bidang hukum aja seperti saya masih dicuekin. Gimana rakyat yang nggak ada jabatan? WA nggak dibales. Diblokir sama Habibur Rahman. Ini nomornya dijawab. ada nih. Ada. Habibur Rahman masih ada nomornya. Tapi abang diblokir. Kayaknya diblokir. Sebel kali sama abang tuh ya? Hah? Memang saya nyebelin Bang dari dulu. Jadi maksud saya jangan kayak begitulah. Kita kan sama-sama berjuang gitu. Nih tuh. Oh enggak. Udah nggak diblokir. Kayak nggak diblokir enggak. Udah. Cuman nggak dibaca. Tuh Bang. Abang mungkin namanya nggak dikenal kan Bang? RDP. Udah dikenal. Saya bilang saya orang paling. Bang, ini. Jangan nunjukin Bang. Kena kan pasal gitu. Gak kelihatan. Jangan. Pokoknya kayak beginilah tuh ya. Kayak gini. Bang, di Indonesia ini Bang, jangankan manusia Bang. Gondorwo aja kenal saya Bang. Iya. Saking viralnya. Jadi kalau dia bilang saya nggak kenal ya berarti Anda kurang jauh mainnya. Gitu loh. Saya ini Gondorwo aja kenal saya kok. Setan di Gunung Salak aja tahu saya. Jin yang di Gunung Bromo aja tahu saya. Kok manusia lagi. Kalau memang wakil rakyat, ayo wakili rakyat ini. Kami ini rakyat yang mau nanya gitu loh. Karena kalau di konstruksi negara ya, di konstruksi hukum negara itu bilang kalau lo ada masalah hukum ngadunya ke warteg. Ya gue ke warteg pasti ngasih suratnya ke warteg. Ya karena di negara itu dalam undang-undang bilangnya kalau lo mau ngadu masalah hukum ke Komisi 3. Ya kok Komisi 3 ngirim suratnya. Diblokir. Diblokir gimana sih Habibur Rahman? Lo bebenah deh Habibur Rahman, mumpung belum terlambat. Tapi kan mungkin bukan dia aja Bang di Komisi 3 itu Bang, banyak kan. Ya tapi kan gue ke WA-nya dia langsung. Iya, harusnya dia terima dong gitu loh. Karena kan negara yang nyuruh, undang-undang yang nyuruh. Hei masyarakat Indonesia, kalau kamu ada masalah-masalah hukum, lapor ke Komisi 3, minta RDP dan lain-lainnya. Itu benar. Karena hukum dan undang-undang, konstruksi hukum yang mengajarkan itu. Tapi kalau di konstruksi hukum dibilang, apabila ada bermasalah dengan hukum, datanglah ke warteg. Kirim surat, gue kirim ke warteg terdekat. Ngapain gue kirim ke Komisi 3, buang-buang waktu. Gitu. Nah hal-hal seperti ini, kritikan pedas seperti ini tolong ditanggapi. Jadi kalau DPR. Ke warteg, abang berangkat ke warteg? Hah? Berangkat ke warteg bawa surat. Enggak kan makan. Sambil makan dulu baru aku kasih warteg. Berapa Mbak? Nih surat saya Mbak. Sampaikan ke. Tapi kan undang-undangnya nyuruhnya ke Komisi 3. Iya. Gitu. Masih enak ngirim surat ke Pak Prabowo Bang, ke Gibran. Apalagi ke Gibran Bang. Waduh. Langsung direspon. Langsung Bang ini ya dari pembasmi. Ayo silakan. Dari Gibran tuh Bang, Wapres. Dari Pak Prabowo aja seorang presiden Bang, saya masuk ke istana. Diterima baik Bang, gitu loh, ke Seknek.
Oh Pak Firdaus silakan foto, baik banget. Presiden sama wakil presiden aja yang punya negara aja sopan mas saya bang. Baik nerima saja. Ini Habibur Rahman lu gimana sih? Gue salah apa sih sama lu? Hah? Sampai surat gue kagak diinin. Ini udah mau 3 bulan ini surat 2 bulan 3 bulan. Tolonglah men, bicara. You itu ada pejabat. Kalau you suruh saya ke warteg nih ngirim suratnya. Pak Habibur Rahman, ya jangan diambil hati ya. Memang Bang Firdaus memang kadang ambil begitu. aja hatinya bang. Ambil. Ya biar dia udah langsung aja dah. Udah kalau gue orangnya terbuka aja dah. Nah, tolong. Ini kan pengacara juga nih tadinya Habibur Rahman ini kan. Pengacara juga. Pengacara. Kecuali yang ngirim surat itu bukan pengacara. Ini rajanya pengacara saya bang. Ketua Umum Pembasmi. Perkumpulan Badan Advokat Solidaritas Masyarakat Indonesia yang isinya ada ratusan pengacara. Kita mau audiensi gitu loh. Mau mempertanyakan ini kita pembekuannya benar-benar. Lu bisa bayangin. Iya. Gue dibeku. Gue dilantik oleh ketua umum yang sah. Iya. Indra Sanun Lubis. Iya. Gue dibekukan oleh ketua umum yang gak sah. Iya. Yang gak tercatat di Dirjen AHU. Ahu. Yang saat sekarang Dirjen AHU masih mencatat Indra Sanun Lubis sebagai ketua umum KAI. Gue cuma mau nanya itu doang, sah gak pembekuan? Gak dijawab. Diblokir. Nggak diblokir sih bang, tadi gue lihat. Oh masih ada dibaca. Cuma dicuekin aja Dibaca bang. cuma delete doang ya. Delete doang. Kadang-kadang memang begitu. Kacang lupa kulit bang, teman senasib loh kita. Sama-sama berjuang untuk Pak Prabowo. Gitu. Kacang lupa kulit apa kulit lupa kacang bang? Dua-duanya bang. Kulit nggak punya kacang malah ini. Pemirsa, jadi kita ini membahas mengenai perilaku anggota DPR. Ada yang kemudian nggak menghargai rakyat. Teman sendiri nggak dihargai bang. Teman sendiri nggak dihargain. Terus ada yang juga menari-nari di atas penderitaan rakyat. Jadi ini kita kritik keras terhadap anggota-anggota DPR yang seperti itu ya. Kita sebut aja memang menari-nari itu si siapa? Menari-nari. Eko Patrio itu sama siapa? Uya Kuya ya? Iya. Ya itu menari-nari. Itu sebenarnya mereka boleh menari-nari tapi di ruang tertutup yang nggak ada media. Jadi gini bang, maaf bang. Kebencian rakyat terhadap DPR ini sekarang ini bukan karena mereka sirik bang. Iya. Tapi mereka kesel udah bayar pajak bukannya mikir tuh DPR RI. Ya kan? Dia menari-nari seakan-akan ngeledek rakyat yang lagi susah bang. Kan rakyat kita banyak yang lagi susah bang. Ya duit 100.000 aja sampai keringet. Ya 10.000 setengah mati. Aduh setengah mati. Jadi kalau DPR ada joget-joget begitu udahlah. Seakan-akan membuli rakyat. Tapi 5.000 10.000 kalau diparkir gampang itu bang. Gampang bang. Spread. Tapi hitam bang jadinya. Hitam. Gosong bang. Jemur terus bang. Mending di DPR bang kena AC. Gaji gede tanpa harus parkir. Gaji berapa sih di DPR itu? Kalau tahu bang? Tahu waktu gaji? Kemarin saya jadi DPR RI itu sebulan itu sama tunjangannya hampir 2 miliar bang. Oh ya. Iya DPR RI. RI ya. Iya. Dari kalau nggak salah itu? gaji itu 350 juta apa berapa? Itu siapa yang jadi DPR itu? Enggak, kalau saya baca kemarin kan kalau you jadi DPR bakal begini ke partai sekian, ke ini sekian, uang jas sekian. Uang jas aja kalau nggak salah 1M sampai 2M tuh. Hanya uang jas aja bang, uang jas. Ya elah kalau di tukang jas paling 10 juta udah paling ganteng bang. Ngalahin Hotman gitu bang. Tapi ini mah 2M bang, setahun sampai 2 sebulan gitu. Dia aduh ampun mengadi-ngadi. Kalau saya bang jadi anggota DPR bang, saya beli sepatu baju di Senen bang, di pinggir jalan. Pasar Senen. Pasar Senen bang. Di pinggir jalan yang udah compang-camping saya pakai anggota DPR. Iya ada itu kan. Iya dan baju mobil dinas saya Kijang bang. Iya. Gitu. Kalau saya jadi pejabat diangkat Pak Prabowo, saya mobil dinas saya Avanza. Enggak Ducati bang? Saya udah bertekad bang. Enggak, saya enggak demen bang. Karena saya udah Ducati kecil. itu mobil apa motor bang, sih? kalau orang yang beli Lamborghini apa segala orang baru kaya bang. Kalau saya dari turunan udah kaya semua bang. Sultan gimana bang? Udah bosan kaya bang saya. Karena saya udah bosan kaya makanya saya mau jadi orang susah gitu loh. Saya udah coba jadi orang susah bang, saya kabur dari rumah, udah mencoba jadi gembel bang di Blok M, ngamen apa, diangkat lagi jadi kaya lagi bang. Gue bingung emang dasar darah kaya susah bang, sultan gitu loh. Gitu. Padahal gue udah coba kabur tuh, dari rumah kabur begini ya kan, gue jadi gembel aja dah. Gue coba jadi supir angkot apa segala, nggak tahu naik lagi, cum, sekarang jadi dokter bang. Dokter jadi kaya, jadi ketua umum Pembasmi. Dia emang udah uratnya bang, urat susahnya nggak bisa bang. Iya, kaya terus ya bang ya. Kaya terus bang. Mudah-mudahan tambah kaya bang ya. Tambah kaya mudah-mudahan bang. Bang tapi kalau bisa bang, abang tetap aja di wilayah-wilayah yang bisa bangun siang bang. Iya bang. Makanya saya bilang tadi ketika saya diangkat jadi pejabat oleh pemerintah, ya saya minta gaji yang lebih gedean bang. Karena saya bangunnya kan siang kayak abang. jadi beli tidur saya bang. Jam tidur saya keganggu jadi bang. Gak saya jadi pejabat gitu.
Jadi pemirsa, ini kami berdua ini aktivis 98 yang kelihatan. Iya. Ya, karena memang faktanya kami memang berjuang di wilayah-wilayah perjuangan masa lalu di tahun 98, 98. berjuang berdemonstrasi yang ancamannya juga nyawa dan kemudian kami selamat sampai sekarang ya. Abang enggak bang, abang enggak nyawa. Karena abang di ruangan kan tadi udah ngomong. Yang nyawa tuh saya bang. Iya, Saya 98 di Semanggi bang. benar. Ditembak-tembakin. Saya pimpinan Iya. KBUI, Iya. salah satu pimpinan. Abang di Abang ruangan. kan ini. Saya Enggak, martirnya di saya di belakang bang. Oh, di belakang. Ketika demo kan saya harus ngawal itu kan. Berarti Ngawal. saya di belakang para Bang. Tapi pendemo. abang dikawal marinir gitu. Oh iya. Gua tahu. Abang di depan. Iya. Jadi kalau ada apa-apa abang duluan. Kan Abang begitu. belakangan, iya. Di mana-mana jenderal kan di belakang, Bang. Emang ada jenderal di depan. Makanya karena saya jadi pion terus kesel saya bikin bintang sendiri bang, saya jadi jenderal sekarang. Gitu. Saya jadi bawahan terus dari dulu, gue bikin jenderal aja sendiri. Bintang gue 5 ngalahin yang lain. Pemirsa cumi-cumi.com, kita kritik keras terhadap adanya anggota DPR yang menari-nari dengan kelimpahan gaji, di mana hal tersebut kemudian sangat menyakiti hati rakyat, karena ada juga 1 orang 2 orang yang nyari Rp1.000 pun setengah mati sampai mengemis-mengemis. Tapi ini mereka dengan bangganya menari-nari. Artinya apa? Mereka menari-nari di atas penderitaan rakyat. Indonesia ini sudah ribet lah kalau menurut kita nih. Udah pajaknya tinggi, dinaik-naikin segala. Kemudian sekarang juga DPR juga begitu. Apa yang kita minta dari DPR sekarang, Bang Firdaus? Yang pertama, ya, untuk Komisi 3 Habibur Rahman tolong koreksi lah. Ini Kalau dendam pribadi. Gue tetap Habibur Rahman Oh, lagi. iya. Gue kesel, surat gue udah bulanan gak dibales gitu. Udah tolong perbaiki Habibur Rahman kinerja antum ya. Gue Antum? jadi orang Arab tuh. Antum ente. Tadi aneh bilang mau bilang aneh gak boleh. Udah Bang Habibur Rahman, saya minta maaf kalau saya agak kritis. Ini buat perbaiki kinerja abang ke depan ya. Yang Buat kedua, Eko Patrio. ya Eko Patrio, kalau mau jadi penyanyi atau penari, tolong yang jelas biar saya gantiin. Saya jadi anggota DPR. Saya berwibawa, Anda di panggung joget-joget nyanyi-nyanyi ya. Jadi mau jadi penyanyi atau menjadi anggota DPR, pilihannya ada 2. Nah, buat Uya Kuya. Uya Kuya juga jangan sembarang ngomong ya, Bang Uya Kuya ya. Jadi jangan sembarang ini. Tapi Uya Kuya ada baik juga, banyak. Banyak nih baiknya. Sering nolong rakyat sih, Iya, susah. Mungkin dia susah spontanitas kali karena dia sama waktu itu banyak yang nari-nari, jadi ikut tari-nari. Dia Kalau mungkin kalau nggak tahu Uya Kuya ceritanya gue, apa kali, mungkin lagi tidur. iya. Tahu-tahu Baru banget, dia nari. dia nari lagi. Karena Uya Kuya gak bisa dikritik karena gue tahu track recordnya dia sering bela rakyat gitu. Gini, Jadi untuk Uya Kuya gue masih tolerir karena dia sering toleransi ya. toleransi, mungkin Jadi, dia kebawa. Iya, Uya Kuya ini lulusan Psikolog. politik UI. Politik ya. Jadi dulu kami berkawan di Oh. kampus itu, Ah. kan angkatannya dekat ya. Fisik ya. Kantinnya sama. Jadi Uya Kuya ini kawan lama dan dia ahli politik memang ya. Makanya ketika nari-nari kita juga bingung nih. Kenapa antum nari-nari? Kan begitu. Ya itu ke bawah kali. Ya mungkin ke bawah, mungkin dia lagi capek tidur, orang nari-nari dia bangun. Wah, ada tarian, dia nari gitu. Ya gitu. Kalau Jadi, Uya Kuya sih sering bantu rakyat lah, kita enggak. iya, kita juga tahu. paham ya karena dia podcast juga bagus-bagus juga ya. Jadi Bagus. ya kita Uya Kuya juga kita kritik lah. Jangan sampai Jangan ikut mungkin- nari-nari jangan lah. ikut nari-nari lah di atas Punya orang prinsip lah ya. prinsip ya. Kalau Hmm. bisa orang nari dia diem aja gitu ya. Iya, diam aja. Gitu ya. Tapi kalau orang lain nari dia diam aja dia bilang gila, Bang. Mau nggak mau daripada disuruh dituduh gila mending dia joget juga, Bang gitu. Ini ada Tapi yang, serba salah. yang ketiga sama Pasya Ungu, Bang. Pasya Ungu. Gimana ini? Pasya Ungu bagus sih. Memang Bagus dari ya. cara intelektualnya juga beda ya, terukur dengan yang lainnya gitu. Ya karena ketika banyak anggota DPR nari-nari dia diem Dia aja tuh enggak. sampai merah Beliau- mukanya itu. Beliau sama Gibran cocok banget, Bang. Ya. Kalau Gibran, Pak Gibran itu dia nggak suka dengan itu. Kelihatan dari mukanya, gesturnya. Jadi lihat Ya. dia ngeliat orang nari-nari kayak apa ini? Nggak tahu rakyat lagi susah kamu. Jadi saya salut sama Pak Gibran. Ya. Salut saya. Dia Nah, nggak. kritik buat Syahroni gimana, Bang? Seharusnya jangan asal jeblak lah. Ente kan anggota DPR. Tolong jangan asal jeblak lah. Ngomong jangan sembarangan gitu ya. Ya. Walaupun benar adanya, tapi Ya. janganlah. Coba inilah diukur lagi bahasanya gitu. Syahroni jangan asal jeplak, Iya. biar kami aja yang asal jeplak ya. Iya, ingat Saroni, ente mantan supir sama kayak aneh. Ya, jadi tahu diri kita sama-sama dari rakyat dulunya. Ya. Gitu. Dan kami berdua masih tetap rakyat ya. Rakyat, iya. Pemirsa cumi-cumi, demikianlah obrolan kita dengan Bang Firdaus Owiwobo yang memang menarik. Nah, nanti kita akan Saya nggak adakan menarik, Bang. Orang saya nggak narik abang dari tadi. ini ceritanya kita menarik. Oh, Mungkin menarik buat pemirsa Nyenengin ya. lah, nyenengin Ya ya. nyenengin. Tapi saya banyak yang bully, Bang. Tapi nggak apa-apa lah. Ada Biar setiap viral. ada apa-apa yang baru nanti kami berdua lagi Iya. ngobrol lagi ya. Siap. Ya. Bang. Oke, Buat Bang. semua anggota DPR jangan diambil hati.
Terutama buat Habibur Rahman. jangan diambil hati. Emang Jangan. begini orangnya. Nah, begini bang, ya salah sendiri bang berteman sama kita. Udah tahu kita begini, ya udah. gitu Terima aja. kasih pemirsa, sampai Oke. ketemu di lain waktu. Makasih. Bravo. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.